Untuk berbuat baik sekarang ini, kalau tidak bisa tersenyum, kita bisa kok pakai media sosial. Pesan-pesan kebaikan sebenarnya sekecil apapun itu dibaca orang lain bisa menjadi inspirasi. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Ibu Mukniar Marakarma, Yes. aktif sebagai blogger, bisa dikatakan sebagai ibu rumah tangga yang juga berkecimpung di dunia blog ataupun Iya. sebagai blogger. Iya, betul. Bisa diatur waktunya? Bisa sekali sebenarnya, karena kalau sebagai blogger itu saya menulisnya atau melakukan aktivitas ngeblog itu bisa kapan saja sih, saat mau pagi bisa, mau siang bisa, mau malam bisa. Yang penting setelah melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan, bisa kemudian melakukan aktivitas itu. Berarti tidak ada target, ini harus di posting sekarang juga, ini harus up sekarang juga, itu nggak ada target sama sekali. Saya pribadi punya target. Punya target? Ada target, ada. Cuman kapan dilakukan dalam satu hari itu saya fleksibel. Fleksibel. Iya, jadi kalau orang bertanya bagaimana caranya membagi waktu, saya bilang saya bukan ahlinya. Karena saya bisa melakukannya kapan saja, di sela-sela menunggu, misalnya di rumah saya masih masak air gitu. Jadi sambil menunggu misalnya masak air atau menunggu mesin cuci, ya saya bisa melakukannya. Tadi saya pikir masak air sambil pantun. Masak air biar matang. Masak Ya, air. tapi pada saat di rumah itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memang seharusnya dikerjakan sebagai seorang ibu rumah tangga. Iya. Ya kan? Kepala rumah tangga juga pasti akan selalu berada di samping ibu, ya kan? Dan ibu juga harus membagi waktu dengan kegiatan blog. Menulis itu tidak gampang karena harus dipikirkan matang-matang kata-kata yang harus dikeluarkan. Kemudian banyak hal. Dalam satu weekend itu, dalam satu week, satu pekan itu ada berapa tulisan yang dilempar ke blog? Saya ada target menulis dalam 1 bulan itu saya berharap bisa menyelesaikan 15 tulisan. Cuma kan saya punya beberapa blog juga. Jadi ada juga aktivitas menulis di tempat lain. Jadi dari target 15 itu saya punya rentang sih, bisa sampai 10. Itu saya usahakan minimal 10 atau paling kalau turun dia 9 per bulan. Bisa lebih dari 15, bisa 20, bisa bisa lebih 30, dari 15. bisa. Oke. Baik, ini saya pengen tahu dong sedikit penulis partisipan ajang Makassar International Writers Festival 2013. Oh iya, 2013 ya. Saya. Walaupun sudah lama ya, 7 tahun ke belakang ya. Tapi Iya. pasti banyak kenangan yang masih diingat di situ ya. Iya, waktu itu buku solo saya terbit. Buku solo. Buku solo. Jadi saya selain nulis di blog, saya juga belajar menulis di buku. Kalau buku ada buku solo, ada baru satu terbit. Buku duet ada, berdua dengan teman, baru satu. Antologi yang tergabung dalam kumpulan satu buku itu ada beberapa penulis, itu ada 20-an. Kemudian saya juga menulis di media cetak, di koran pernah, di majalah di Aceh pernah. Ini ketahuan nih, waktu sekolah dulu pasti suka mading ya? Waktu SMP. Sejak SMP? SMP mading, maksudnya itu kan juga dikelola sama teman-teman sekelas. Tapi kalau yang dibilang suka menulis, itu saya baru justru masuk usia 37. Ketika usia 37? Iya, itu tahun 2011. 2011 masuk umur 37. Selesai sekolah dan segala macamnya ya? Iya, jadi teman-teman sekolah, teman-teman kuliah itu mungkin pada kaget lihat saya sekarang aktivitasnya menulis. Berarti ada turning point berarti ya? Itu kenapa bisa tiba-tiba berubah jadi penulis waktu itu? Mungkin ada seperti itu yang berpikiran seperti itu. Awalnya itu sebenarnya hanya untuk mendokumentasikan kehidupan sehari-hari kan. Waktu anak pertama masih hamil anak pertama, menulis-nulis, saya masih tinggal di Riau. Kemudian lama-kelamaan kok kayaknya enak juga. Terus waktu itu kan booming buku-bukunya Asma Nadia. Iya. Waktu itu saya lihat tulisan-tulisan ibu-ibu rumah tangga itu rata-rata. Dalam hati saya, kalau menulis kayak gini saya juga bisa. Saya pikir itu gimana ya caranya supaya bisa nama saya ada di buku gitu. Pasti senang sekali kalau bisa seperti itu. Jadi itu yang saya kejar dulu, bagaimana supaya bisa menulis antologi. Jadi saya mulai buka akun Facebook tahun 2011. Jadi kayaknya itu tergolong terlambat di antara teman-teman karena ada yang bilang
kok itu gimana sih, orang ini Facebook sudah mau tutup kok baru buka akun. Karena ada wacana dulu ya bahwa Iya. Facebook akan ditutup tahun itu. Itu sebenarnya hanya untuk masuk di grup-grup menulis yang ternyata banyak sekali di Facebook. Grup menulis yang kemudian menawarkan bisa bikin buku antologi, buku bersama. Jadi waktu itu saya pelajari semua, saya masuki, entah puluhan grup kayaknya saya masuki di Facebook. Salah satunya IIDN itu, ibu-ibu doyan nulis. Nah ini saya baru membacakan ini sebenarnya. Ketua Presidium Korwil IIDN, ibu-ibu doyan nulis. Terus terang kalau saya pribadi setelah membaca ini pertama kali, saya beranggapan bahwa ini beneran ada ibu-ibu doyan nulis atau cuma sekedar grup-grup ibu-ibu arisan gitu kan yang tidak diseriusin, atau ini memang serius. Memang serius. Jadi grupnya itu 2010 terbentuk itu di Bandung. Jadi 2010 di Bandung. Basisnya di Facebook sebenarnya. Oke. Sekarang itu sudah ada sekitar 25 wilayah itu ada koordinatornya, termasuk di luar negeri. Itu perempuan Indonesia, saya bisa bilang ya di seluruh dunia berarti. Selain ibu-ibu ada juga yang gadis-gadis ada juga bergabung di IDN. Jadi kegiatannya targetnya itu sebenarnya bagaimana ibu-ibu ini bisa produktif menulis buku. Tapi sebenarnya kegiatan menulisnya bisa apa saja, termasuk ngeblog, termasuk mungkin yang suka menulis puisi. Jadi macam-macam. Kalau sekarang itu total anggotanya sekitar 20 ribuan lebih seluruh dunia lah. Ya. Ini berarti banyak ya ternyata ibu-ibu yang doyan nulis ya kalau banyak. dipikir ya. Karena di pikiran saya adalah saya mengabarkan IILSS. Ibu tahu nggak itu apa? Apa itu? Ibu-ibu lampu sen sembarangan. Mobil kanan sen kiri gitu kan. Tapi ternyata ibu menggambarkan bahwa ini ternyata banyak sekali ibu-ibu bahkan di dunia yang ibu rumah tangga, mengurus keluarga, tapi juga sempatkan waktu untuk menulis. Itu kalau IIDN. Kalau untuk blog sendiri ada yang namanya KEB, Kumpulan Emak Blogger. Ada namanya blogger perempuan, itu komunitas-komunitas. Ada namanya Indonesia Hijab Blogger, ada namanya Indonesia Female Blogger, ada namanya Moms Blogger Community. Ada Moms Blogger Community juga? Ada juga. Dan saya bergabung semua di dalam itu, saya gabung. Kecuali Hijab Blogger saya tidak bergabung. Tapi yang lain itu saya ikut. Pokoknya di mana saya bisa masuk belajar, saya masuk. Aktif untuk biasa pada saat ada perkumpulan aktif gitu sebelum ada pandemi? Iya, lumayan. Sekarang pun kalau kayak IIDN, saya barusan tadi malam ada kegiatan Zoom sama teman-teman IIDN. Itu dengan kerjasama dengan sebuah perusahaan. Jadi ini kalau biasanya ya ibu-ibu arisan itu kan identik ya, mohon maaf ya. Ini menurut masyarakat umum biasanya yang termasuk saya sebagai orang awam, ibu-ibu arisan identik dengan gosip. Ya kan kalau IIDN ini sendiri pada saat kumpul ngebahas apa aja? Apakah bahas masalah referensi buku kah atau apa? Bisa apa saja. Jadi bisa dari buku, ya biasa ibu-ibu lah. Bisa dari buku ke anak-anak, dari anak-anak ke ya bisa kadang-kadang membahas politik tipis-tipis, bisa apa saja. Ya namanya perempuan kan, katanya perempuan itu dalam satu hari itu membutuhkan mengeluarkan sekian ribu kata ya. Saya lupa itu berapa tepatnya. Betul. Pokoknya yang saya tahu adalah perempuan itu lebih banyak kata yang keluar daripada laki-laki gitu ya. Makanya tuh bagusnya kalau selain ya supaya kita mungkin tidak ngomong sembarangan, dia diarahkan ke bagaimana caranya menulis yang lebih bagus dan positif begitu. Kalau penulis buku berarti ada referensi buku. Buku yang paling disukai itu apa? Saya sekarang suka sekali sama ada buku namanya buku Titik Ba. Titik Ba itu dan luar biasa. Pengalaman ngeblog saya akhirnya mempertemukan dalam tanda kutip itu di dunia maya dengan penulisnya. Dengan penulisnya? Iya, jadi saya tuh punya satu buku judulnya Titik Ba. Begitu membaca buku itu, langsung buku itu berada di urutan pertama buku yang saya paling suka. Penulisnya juga penulis yang paling saya suka itu. Dan cerdas. Pasti. Buat saya bagus. Penulisnya tuh punya latar belakang teknik dari ITB. Saya kan dulu dari teknik kuliahnya juga. Tapi waktu itu saya lagi suka membaca buku-buku yang ada filsafatnya, yang ada sosiologinya, yang ada psikologinya, tapi dalam perspektif Islam. Dan di buku itu ada semua. Di buku itu ada semua? Ada semua, dan saya langsung jatuh cinta begitu baca bukunya. Berarti dari chapter pertama sampai terakhir pun sudah dikuasai semua isinya ya? Saya baca pelan-pelan, jadi supaya bisa saya renungkan itu saya baca
Saya diam dulu, saya renungkan lagi. Itu sampai itu bukunya tebal hampir 400 halaman. Habis dalam waktu 6 bulan karena bacanya pelan-pelan, nggak bisa cepat. Ada buku yang membuat pada saat ibu baca tiba-tiba nangis gitu karena terhanyut dengan bacaan itu. Oh, kalau buku yang kayak itu yang karya Andrea Hirata, Laskar Pelangi, Laskar seperti Pelangi. itu. Yes. Saya sukanya buku-buku itu yang non-fiksi. Non-fiksi. Kita berbicara masalah buku dan yang difilmkan sekarang. Ya kan, kalau buku tadi beberapa buku, referensi buku yang sudah dibaca sebelum memulai menulis di blog dan sebagainya. Laskar Pelangi salah satu buku yang akhirnya difilmkan. Saya pengen tanya satu, nonton filmnya juga? Filmnya ya. Nonton. Ada kesamaan dengan di buku? Atau justru ada banyak perbedaan yang di buku dan di film? Kalau saya pribadi menikmati sih, mau itu berbeda mau itu sama. Saya nggak begitu pusing karena mereka itu yang menulis buku, kemudian yang memproduksi film itu kan orang berbeda. Orang yang memproduksi film itu harus dihargai juga karena pasti punya imajinasi sendiri, punya skenario sendiri, punya bayangan sendiri gitu. Jadi kalaupun ada yang berbeda, saya sudah tidak ingat lagi. Tapi mau itu berbeda atau mau itu sama, kalau saya enggak memusingkan hal itu. Karena saya sudah melihat memang itu dua hal berbeda. Mungkin dikatakan bahwa menyalurkan cerita buku ke dalam sebuah film, tapi dalam bentuk visual, gitu ya? Iya. Dan itu hal yang berbeda kan, itu dua hal berbeda. Oke. Iya. Baik, saya pengen berbicara masalah keluarga dong. Iya, boleh. Anak sudah ada berapa? Anak 3. Pernah protes nggak? Ini ibu nulis mulu nih. Tidak sih. Atau mereka justru suka ketika nulis, ibu nulis, mereka juga justru di samping ibu untuk ikut nulis juga? Kadang-kadang duduk lihat-lihat mamanya lagi ngapain. Terus kan kadang-kadang saya ada kerjaan juga yang bisa melibatkan mereka. Jadi bisa minta foto bersama mereka, misalnya seperti itu. Itu kan biasa ada imbalannya. Ya, mereka dapat bagian juga karena sudah buat bantu mamanya. Berarti jadi staff gitu ya, jadi karyawan sendiri gitu ya? Bisa seperti itu. Kalau sama anak saya yang besar, misalkan saya ikut lomba blog, jadi saya suka ikut lomba blog juga. Anak pertama umur berapa? Anak pertama 19. Sekarang 19 semester tahun. masuk semester 3. Bisa ketebak dong cewek ya? Cowok. Justru cowok, tapi aktif menulis juga? Dia lebih ke ini sekarang. Dia kuliahnya ke desain, grafis, animasi. Desain. Wah. Ini calon-calon orang kaya nih kayak gini nih. Ya kan, desain grafis. Dia ke situ. Tidak mudah dan duitnya banyak gitu, Bu. Kalau misalnya nanti pada saat sudah sukses gitu kan, itu duitnya banyak. Ya kan? Saya punya teman yang desain grafis seperti itu dan wow. Ya tajir melintir kalau kata-kata orang seperti sekarang. Dan anak kedua umur? Anak kedua 13 mau jalan 14. 13 mau jalan 14. Iya, SMP. SMP. Cewek cowok? Cewek. Yang terakhir? Yang terakhir cowok 10 tahun. 10 tahun, berarti masih SD. Masih SD. Oke. Nah, ini kalau yang pertama kan sudah jelas ya desain grafis dunianya. Anak yang kedua, apakah akan diarahkan menjadi seorang penulis buku juga? Atau justru mengikut ke bapak atau gimana? Yang kedua, yang jelas dia melihat apa yang saya lakukan. Saya sih melihat potensi dia kemana. Terus selanjutnya ke depan dia mau seperti apa ya nanti diikuti saja. Karena seperti yang pertama juga kan dia memang pilihannya ke arah situ. Jadi dia punya potensi kemana nantinya dia ke situ. Kalau yang pertama ini saya mau cerita tadi sebenarnya. Jadi dia membantu saya tuh beberapa kali. Jadi saya butuh konten video misalnya kan untuk di blog. Yes. Atau dia bikinkan. Dia yang desain. Dengan perjanjian bahwa kalau misalkan ini kita menang, hadiahnya dibagi 2. Oke. Ini seperti itu. Ini berarti ada perputaran ekonomi gitu ya di keluarga ibu ya. Bahwa dari ibu ke anak ke ibu saling membantu gitu kan, saling topang menopang, dan ini mengajarkan anak-anak dengan edukasi seperti itu. Iya kan, kalau buat saya sih itu tandanya saya menghargai usaha mereka. Terus biar mereka juga tahu dunianya ibunya seperti apa. Dan mereka akhirnya diajarkan bahwa begini loh kerjaan gitu ya. Iya. Pernah dikasih target gak ke anaknya? Ini harus selesai jam sekian pernah nggak? Paling itu targetnya kalau memang sudah mau menjelang deadline lomba, kalau lagi ikut lomba misalnya seperti itu. Tapi kalau ibu sendiri pernah diminta untuk jadi speaker di satu seminar atau? Ada beberapa kali. Beberapa kali. Ya.
di depan mahasiswa pasti ya. Mahasiswa pernah. Mahasiswa yang memang suka dengan hobi menulis juga. Waktu itu kayak apa ya, kayak semacam kuliah tamu sebenarnya. Jadi mahasiswanya itu sedang belajar tentang semacam entrepreneurship gitu. Tapi saya sebagai orang yang mungkin bisa memberikan wawasan tentang dunia saya di dunia digital itu seperti apa, yang bisa ke arah sana. Oke. Gitu. Kalau sekarang Ibu melihat sebagai penulis dan juga sebagai blogger, ya kan? Kita melihat di Indonesia penulis-penulis dan juga dunia blog itu seperti apa? Indonesia sekarang banyak, makin lama makin banyak. Tapi kami itu terbagi dua sebenarnya. Jadi ada yang memang kalau kayak saya konten, saya istilahkan blogger konten. Ada yang blogger AdSense. Jadi kalau kayak saya misalnya fokusnya di 1, 2, saya sekarang ini ada mungkin 3, 5, ada 5 blog, tapi saya masih fokus di yang satu blog gitu. Jadi kami fokus di 1 blog, kemudian mempelajari bagaimana caranya supaya blog ini punya kualitas sehingga bisa banyak yang baca, atau kalau ada rezeki bisa mudah mendatangkan rezeki, seperti itu. Nah, kan ada juga blogger yang memang fokusnya ke AdSense gitu. Jadi mereka beternak blog, istilahnya beternak, bisa punya ratusan blog. Kemudian target 1 blog pasang AdSense bisa menghasilkan berapa. Itu 2 hal berbeda sih. Tapi kalau misalnya Ibu lebih fokus ke 1 blog aja gitu ya? Tidak, saya cenderung ke bukan yang beternak itu. Bukan, saya cenderung ke konten, memang konten yang saya usahakan ada pesan-pesan tersendiri sih, seperti itu. Jadi kalau menulis bukan asal menulis. Salah satu tulis apa? Tulisan saya macam-macam. Yang terakhir ini yang terbaru itu inspirasi dari 2 orang perempuan yang bergiat dengan daur ulang sampah. Kreasi mereka itu yang ada 1 orang kebetulan di Makassar, tinggal di Makassar, adik kelas saya waktu SMA, itu bisa buat tas dari kantong kresek itu seperti tas rajutan benang, dari benang. Kemudian bisa justru dari kantong kresek. Itu bukannya gampang robek gitu ya? Entahlah bagaimana caranya, tapi itu dari ada di blog saya, di tulisan gitu ya? Di tulisan saya yang terbaru ada. Kemudian saya sebelumnya saya menulis tentang Safira Devi Amorita, anaknya Kak Heru yang pendongeng itu. Ya, yang baru-baru juga datang di studi kita. Iya, dia kan video KKN-nya KKN daring. Jadi karena dia mahasiswa hubungan internasional, dia membuat video KKN itu dengan 4 narasumber dari 3 negara berbeda. Terus ada pesan-pesan pendidikan tentang protokol kesehatan, ada tentang video animasi di dalamnya. Jadi hal-hal seperti itulah. Kemudian beberapa waktu yang lalu tentang adaptasi perubahan iklim, saya mengikuti acara di Zoom. Jadi ada kami dari komunitas itu waktu bergabung. Nah, itu dituliskan pesannya. Jadi kerjasama dengan KBR waktu itu. Beberapa macam, bisa juga. Pernah saya menulis tentang anak-anak juga, tentang isu sosial juga, tentang kalau kayak pandemi ini saya menulis sejak Januari sebenarnya, waktu belum banyak orang bahas. Itu sempat saya tulis juga akhir Januari. Sampai sekarang ada beberapa tulisan juga kalau tentang pandemi. Selama pandemi berarti banyak karya dibuat ya? Saya itu target 1 bulan sekian, itu saja. Sebenarnya apa yang menarik itu lagi saya tulis, apa yang menarik itu lagi saya tulis. Biasanya kan kalau orang yang mengerjakan pekerjaan di luar rumah gitu ya, misalnya seperti kita yang harus keluar rumah, jalan kemana, akhirnya kita harus dirumahkan. Sementara Ibu kan tidak ada program tidak berpengaruh besar terhadap efek itu ya, dampak dari dirumahkan itu tidak berpengaruh besar ke Ibu. Iya, karena memang dari dulu saya di rumah saja. Di rumah saja gitu kan, mengerjakan pekerjaan itu sebagainya. Ya, kalaupun ada pekerjaan, memang pekerjaannya dilakukan dari rumah saja, memang seperti itu. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan sampai saat ini pun juga masih menggunakan face shield dengan segala macam. Tetap diusahakan. Kira-kira ada daya tarik nggak tersendiri dari studio kita ingin diangkat di blog? Ya kan ini podcast pertama loh di Sulawesi Selatan ya. Tadi saya mulai tanya-tanya, saya juga di luar tadi. Ya, dari kacamata Ibu sendiri, podcast itu seperti apa dan BDD Indonesia itu seperti apa? Podcast. Saya juga belajar bikin podcast. Jadi di postingan Instagram saya yang terbaru itu saya ikut lomba podcast. Jadi ada infonya di Instagram saya, lomba podcast, ada Kementerian
Kominfo yang selenggarakan. Jadi saya belajar bikin podcast juga. Teman-teman yang dari dunia blog itu beberapa juga ibu-ibu juga mencoba bikin podcast juga. Jadi kami di Spotify, rekamnya pakai Anchor, Spotify, upload. Nah kemarin itu saya belajar membuat podcast tapi di Instagram kan, jadi audiogram. Jadi pakai aplikasi Headliner. Dan itu lumayan berjam-jam saya kerjakan juga sampai pegel sendiri, tapi saya senang gitu karena saya banyak belajar. Podcast apakah sekedar audio saja atau ada visual juga? Pakai audiogram itu ada visualnya juga kan? Ada visualnya juga. Itu pada saat merekam itu seperti itu pertama kali itu berarti butuh waktu yang panjang ya untuk menjadi hal yang biasa? Itu butuh waktu buat saya sih karena saya kan biasanya menulis. Saya bukan di depan layar gitu ya? Iya, saya itu bukan orang sebenarnya yang betah bicara lama. Tapi kalau bicara tentang dunia saya bisa diajak bicara berjam-jam. Betul, karena memang dunianya di situ gitu ya. Nah, pada saat merekam pertama kali, saya penasaran ini sebenarnya. Itu merekam pertama kali banyak kali take gak sih videonya? Videonya itu waktu yang saya buat audiogram itu sebenarnya kumpulan foto sih, karena dia kan gitu. Di Instagram itu sudah ada template-nya di Headliner. Saya masukkan foto-foto saja, gitu. Tidak merekam video seperti itu terus ngobrol. Iya, yang lama itu suara karena kan di rumah kan terbatas hanya pakai HP. Jadi kedengaran kayaknya belum bagus ini, kayaknya masih ada campuran noise yang enggak enak. Jadi pakai lagi aplikasi noise reducer untuk menghilangkan noise misalnya. Misalnya pada saat kita merekam tiba-tiba ada yang lewat gitu kan, motor yang suara knalpot gede gitu kan. Iya. Itu mengganggu sekali nih buat para blogger, para vlogger dan juga para selebgram biasanya. Iya, itulah. Apalagi kalau kayak saya kan yang masih amatiran baru belajar begitu, jadi buat saya butuh waktu lama gitu. Tapi saya menyenangkan buat saya karena masih berhubungan dengan dunia kreatif di dunia digital. Digital kreator lah ya, itu masih berhubungan. Jadi saya bisa bikin naskah dulu, itu naskah yang saya ceritakan gitu. Jadi waktu datang ke sini pas dihubungi sama Mbak Juli, menyebutkan bahwa podcast, iya saya langsung bilang ya saya mau. Saya tertarik pengen merasakan seperti apa duduk di depan host dan juga nge-podcast gitu ya. Iya, pengen tahu apa sih itu BDD gitu, dan saya excited melihat. Iya. Menurut beberapa narasumber kita mengatakan bahwa podcast itu adalah pertama kali yang ada di Sulawesi Selatan. Belum tahu juga ya, tapi untuk di Kota Maros itu pertama kali. Iya, yang sampai terhubung ke katanya 12 platform digital ya. Termasuk Spotify, kemudian kita juga lempar ke YouTube, ada beberapa video yang sudah kita lempar di sana. Sudah nonton beberapa video kita? Ada yang sudah nonton. Sudah subscribe? Sudah tadi barusan. Baru saja. Dari luar. Oke, baik, kita bermain game sekarang juga ya. Gamesnya ini adalah tinggal memilih dari 2 pilihan yang saya akan berikan kepada Ibu. Tinggal memilih saja dengan cepat tapi ya, menjawab dengan cepat. Misalnya Ibu pilih mana? Merah atau ungu? Saya pilih merah misalnya gitu ya. Tapi nanti saya akan tanyakan alasannya apa. Boleh tidak menjawab toh? Dijawab dong, harus dijawab dong. Pilih cepat. Yes, pilih cepat. Kita berandai-andai aja. Kalau memang dari 2 pilihan tersebut ternyata bukan dunia Ibu, kita berandai-andai aja. Oke. Baik, yang pertama, jadi tamu podcast atau speaker seminar? Jadi tamu podcast. Lebih nyaman jadi tamu podcast, ini kan pertama kali ya? Kalau tamu podcast, iya pertama kali. Yes, dan jadi speaker seminar kan sudah beberapa kali. Saya itu orang yang lebih nyaman bicara sesedikit mungkin orang. Tapi gitu? Saya belajar public speaking juga. Jadi saya beberapa kali ikut kelas public speaking, coba praktek juga, coba ikut tantangan jadi fasilitator kelas pelatihan digital marketing juga. Jadi kalau buat saya itu sebuah tantangan yang harus saya pelajari. Jadi cara saya menaklukkan diri saya sendiri. Buat saya juga jadi contoh ke anak saya gitu. Bahwa itu harus bisa mengeluarkan pendapatnya secara lisan juga tulisan. Jadi saya tidak mau hanya terpaku di menulis. Tulisan saja. Tapi kalau disuruh memilih, saya bukan orang yang suka berbicara depan orang banyak. Lebih nyaman seperti ini berarti ya? Lebih nyaman lagi menulis. Ya, kan gak ada pilihan. Iya, berarti ini pertama kali jadi podcast. This is gonna be the first time. Tapi merasa bahwa ini I feel so comfortable with this. Dibanding harus ngomong di depan orang banyak gitu ya. Oke, baik. Yang berikutnya adalah pilih mana? Pada saat ada waktu libur atau waktu senggang, lebih memilih belanja atau di rumah saja? Di rumah saja.
Biar nggak keluar duit gitu ya. Saya kalau belanja memang butuh. Saya bukan orang yang suka belanja Sekunder mata. gitu. Bukan suka orang yang jajan-jajan mata gitu, lihat-lihat barang enggak, bukan. Bukan tipe ibu-ibu yang suka belanja kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya kebutuhan sekunder, lebih ke premier gitu ya. Iya, saya tuh suka menolak kalau ada yang bilang katanya shopping itu hobinya perempuan. Saya bilang bukan hobi, itu kan kebutuhan. Oke. Itu pilihan, yang mau menjadikannya hobi silakan. Tapi kalau buat saya itu bukan hobi. Tapi itu sebuah kebutuhan. Jadi iya. Belanja pada saat membutuhkan barang-barang tersebut yang akan kita beli. Iya, betul. Wah, luar biasa buat ibu-ibu di luar sana ya, termasuk ibu saya mungkin ya. Yang berikutnya adalah makanan berkuah atau tidak berkuah. Ini agak berat nih kayaknya nih. Suka dua-duanya. Kalau harus memilih, tidak berkuah saja ya. Tidak berkuah. Untuk kesehatan kah? Bukan sebenarnya. Kalau untuk kesehatan mungkin lebih bagus sayur yang berkuah. Saya ya itulah. Kalau soal selera itu susahnya, saya sukanya tuh yang goreng-gorengan. Tapi sebenarnya itu sudah harus dikurangi, sangat-sangat dikurangi. Tapi kalau pada saat berbicara masalah makanan, ini makanan yang pedas atau nggak pedas? Pedas justru. Iya. Kurang afdol gitu ya kalau makan ada pedas-pedasnya tuh, iya, hambar gitu ya. Kurang afdol. Bagaimanapun enaknya tetap aja nggak terasa nyaman. Iya, betul. Kalau pisang hijau suka? Saya suka. Dikasih pedas juga? Enggak dong. Ini host apa sih? Yang berikutnya adalah, ibu pilih mana nih? Kalau disuruh memilih antara nyanyi atau acting, jadi penyanyi atau aktor? Bagaimana? Nyanyi atau acting? Jadi penyanyi atau jadi pemain film? Sama-sama saya tidak suka, tapi mending acting lah. Mending acting dibanding nyanyi? Iya. Ya, karena memang dunia blog dengan acting hampir sama lah ya. Alur cerita yang mungkin bisa dibawa ke sana, akhirnya dituntut jadi seorang yang bisa memerankan cerita tersebut. Bisa jadi begitu, bisa jadi karena saya juga merambah dunia nano influencer di Instagram kan. Jadi kan kadang-kadang kalau foto itu kita harus acting juga lah. Acting senyum, acting candid. Walaupun dalam kondisi capek gitu kan, dalam kondisi yang mungkin bad mood, pada saat harus bikin video ataupun foto dan harus acting yang wah semeringah bahagia gitu ya. Iya. Berarti lebih memilih acting daripada nyanyi. Iya. Tapi biasa nyanyi? Tidak, sama sekali tidak. Kalau saya bilang ke teman baru beberapa hari yang lalu, saya bilang janganlah saya kalau nyanyi. Untuk nyanyi dengan banyak orang saja, saya bisa jadi perusak di situ. Apalagi kalau suruh nyanyi sendiri. Kan? Itu bisa merusak suasana pada saat itu maksudnya. Kenapa? Ya memang saya tidak bisa nyanyi. Saya nggak percaya nih kayaknya. Iya. Kayaknya saya harus ada bukti baru bisa percaya. Nyanyi dalam hati saja kayaknya. Coba nyanyi dalam hati gimana? Nggak kedengaran. Saya tanya, bapak bisa nyanyi nggak biasa? Nggak pernah. Kayak kalau lagu qasidah bisa? Qasidah? Enggak. Dikit deh. Saya nggak tahu kalau qasidah. Lagu apa dong yang biasa? Jadi dipaksa nyanyi kan? Yang biasa nggak dipaksa sih, mengajak kan. Yang biasa didengarkan. Dikit aja. Biasa didengarkan. Saya bukan tipikal orang yang suka mendengarkan lagu soalnya. Apa biasanya selain nyanyi? Saya nyanyi. Apa ya? Saya biasanya kalau mengerjakan, misalnya menulis kan, orang kan ada yang sambil dengar lagu. Saya tidak. Enggak. Memang tidak suka dengar lagu itu? Enggak. Oke. Tidak. Baiklah. Ini tamu pertama kita yang berhasil lolos tidak nyanyi. Semua nyanyi. Ya kan? Dan ibu adalah orang yang pertama tidak berhasil saya buat nyanyi. Baiklah kalau begitu. Untuk terakhir saya meminta ibu untuk bisa memberikan pesan-pesan yang positif kepada viewers BDD yang ada di Indonesia dan juga terkhusus buat yang ada di Sulawesi Selatan. Terutama kepada kaum milenial ataupun ibu-ibu juga yang ada di rumah. Silakan. Oke. Sekarang nih kita sebenarnya menariknya karena banyak sekali media yang kita bisa gunakan melalui internet untuk hal-hal yang baik. Kalau saya biasa mengistilahkan dengan menebar pesan kebaikan. Jadi begitu gampangnya HP selalu ada di tangan. Begitu gampangnya itu pesan-pesan kebaikan sebenarnya bisa kita share ke orang-orang. Jadi untuk berbuat baik sekarang ini kalau tidak bisa tersenyum kita bisa kok pakai media sosial. Jadi pesan-pesan kebaikan sebenarnya sekecil apapun itu dibaca orang lain bisa menjadi inspirasi. Kalau ibu-ibu saja berbagi soal resep masakan misalnya. Walaupun ada sebagian orang juga yang nyinyir kok di pandemi seperti ini foto-foto makanan katanya.
Kalau buat saya pribadi itu justru bisa menjadi inspirasi buat ibu-ibu lain. Seperti itu. Jadi orang kalau melihat kan, ya itu juga sih sebenarnya kalau netizen yang julid-julid. Tapi kan kita tidak berniat seperti itu. Kalau ada yang mau julid terserah lah. Tapi kalau berniatnya berbagi cerita, berbagi kisah, sesederhana apapun itu sebenarnya buat orang lain bermanfaat. Karena saya pun suka seperti itu. Jadi saya tuh suka membaca keseharian orang, ceritanya dengan anak-anaknya bagaimana, dengan keluarganya bagaimana, dan mengambil mengambil manfaat dari situ. Jadi sesederhana apapun itu, Facebook misalnya atau Instagram, hanya dengan 2 paragraf kita bisa berbagi pesan kebaikan. Itu gampang sekali. Apalagi kalau memang kita mau serius di dunia konten ya, kalau untuk menjadi blogger, untuk kemudian merambah menjadi vlogger, podcaster, seperti itu mudah sekali karena aplikasi kan banyak. Dan kita bisa pelajari, tutorial ada di internet. Asal kita bisa memilih kata kunci yang pas untuk mencarinya, kita bisa belajar. Jadi untuk ibu rumah tangga pun kayak sekarang ini sudah banyak yang mau jadi blogger, yang mulai belajar. Yang kayak saya itu banyak. Jadi yang memang setelah jadi ibu-ibu, setelah anaknya berapa, kemudian belajar menulis, menghasilkan buku, punya sekian banyak tulisan, kemudian bisa bekerja sama dengan brand-brand, kayak endorse atau review di blog, di Instagram, seperti itu banyak sekarang. Jadi peluang sebenarnya banyak gitu. Jadi di rumah saja pun kita bisa berkarya, dan menghasilkan dan juga produktif. Bisa sekali. Saya menarik kesimpulan bahwa sebagai seorang blogger ataupun selebgram dan sebagainya yang di dunia digital, kita harus siap dengan bijak dan dewasa tanggapan negatif, gitu ya. Iya. Walaupun tanggapan negatif dari netizen yang begitu banyak yang julid mungkin, tapi tetap harus menjadi seseorang yang memberikan dampak positif gitu ya ke banyak orang. Bisa sekali. Luar biasa, inspirasi pada hari ini sudah hadir, menyempatkan waktu untuk hadir pada hari ini, dan semoga nanti akan ada waktu lain kali kita akan undang lagi untuk hadir di studio kita di BD Indonesia. Amin, semoga. Sukses buat blognya, jangan berhenti menulis, jangan berhenti berkarya dan menginspirasi banyak orang, dan juga memperkenalkan kepada anak-anak edukasi yang positif. Dan satu lagi, saya doakan semoga ibu dan keluarga semua tercinta selalu sehat di tengah pandemi ini. Amin. Buat itu BDD juga, BDD mudah-mudahan sukses terus dengan podcastnya ke-12. Saya itu penasaran dengan 12 platform digitalnya itu gitu. Mau saya runut satu-satu nanti sebentar dulu. Ini resiko mengundang blogger begini nih. Ya, mengundang blogger seperti ini. Tapi kita tunggulah kerjasama antara Ibu Mukner dengan kita ya, dengan BD Indonesia. Antara blog dan juga mungkin podcast bisa disatukan nanti. Terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir. BD Indonesia, sampai jumpa.